Sudah siap, J? Kita mulai, G. G. Sebelum acara dimulai, Bapak Ibu yang sudah bergabung, mohon untuk mikrofon bisa dimatikan terlebih dahulu. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi Bapak Guru hebat se-Nusantara. Semoga pada pagi hari ini kita semuanya tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat belajar bersama-sama. Sebelum acara kita mulai, saya sampaikan dulu rasa hormat kami kepada Bapak Dr. Tirtoswondo M. Hum sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang kedua, kami sampaikan rasa hormat kepada Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Gumun yang sudah memperakasai kegiatan pelatihan kita. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Aris Afandri SPD selaku instruktur dari kelompok WR Supratman. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu yang berkenan hadir pada Vikon pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu di sini Vikon pada siang hari ini yang akan dipresentari oleh Ibu Ipit Diarini Purnomo SPD dari SMAN 1 Rawalo. Kemudian selaku moderator Bapak Istanto SPD dari SMK Ma'arif Kalibawang dan saya sendiri sebagai host. Perkenalkan, saya Ismawati dari SD Semai Jepara. Marilah acara Vikon pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang non-Islam menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Acara selanjutnya, acara Vikon, kami berikan sepenuhnya kepada moderator, kepada Bapak Istanto SPD, kami persilahkan. Monggo Pak Istanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah telah memberikan waktunya kepada saya untuk pagi menjelang siang ini, Bapak Ibu semuanya. Salam hormat untuk Bapak Ibu guru, instruktur se-Nusantara. Namun sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Bapak Tirtoswondo M. Hum, Bapak Ketua Gumun Bapak Sri Wahono SPD, Bapak Aris Afandri selaku instruktur di grup saya yang tidak hanya menyemangati kita semuanya, Bapak Ibu guru instruktur Dikjar Gumun batch 5 ini beserta Bapak Ibu guru peserta yang hebat-hebat dari seluruh Nusantara yang berkenan mengikuti presentasi SAT di saat ini. Di sini selaku moderator saya mengenalkan. Halo. Halo, J Pak, kedengeran. Memperkenalkan presenter kita, beliau adalah Ibu Ipit Diarini Purnomo SPD. Sekarang beliau aktif mengajar di SMA Negeri 1 Rawalo. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk bahasa Indonesia sangat kental sekali dengan Ibu Ipit ini. Saya ingin sekali belajar pada beliau karena nilai bahasa saya kurang baik ya. Demikian sedikit CV dari presenter kita Ibu Ipit.
Diarini Purnomo. Dalam kesempatan ini beliau akan mempresentasikan tentang materi teks laporan hasil observasi atau LHO dengan menggunakan SAC. Kenapa SAC? Karena kita perlu media untuk murid-murid kita menarik tentang materi yang kita berikan. Karena durasinya sebagian terbatas, maka kita beri saja untuk presentasinya saat ini kepada Ibu Purnomo SPD, saya persilahkan. Yeah. Terima kasih untuk Pak Santo yang sudah memberikan waktu pada saya untuk presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Ismawati yang sudah menjadi host pada kegiatan presentasi SAC pada pagi hari ini juga. Mudah-mudahan untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia untuk kelas 10. Materi yang akan saya angkat pada pagi hari ini adalah tentang teks laporan hasil observasi. Gitu. Untuk teks laporan hasil observasi ini saya hanya menyampaikan dasarnya saja, ada pengertian, kemudian ciri, fungsi, kemudian tujuan. Jadi untuk teks laporan hasil observasi itu apa? Nanti kita akan belajar bersama-sama di Ibu. Jadi sebetulnya untuk teks laporan hasil observasi itu hampir menyerupai ya. Jadi kalau menyerupai kan berarti hampir sama dengan teks deskripsi. Karena sama-sama menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta. Tetapi untuk teks deskripsi dan LHO ini ada perbedaan yang mendasar pada sifatnya, di mana untuk teks LHO-nya ini bersifat universal, umum, sedangkan untuk tes deskripsi bersifat unik dan individual. Nah, mari kita belajar tentang teks LHO. Jadi untuk yang harus kita ketahui, apa itu teks LHO? Nah, teks LHO atau laporan hasil observasi adalah merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu informasi yang berkaitan dengan hewan, tumbuhan, fenomena sosial, alam, hasil karya manusia, atau bahkan bisa fenomena alam berdasarkan dengan fakta yang ada dan disertai dengan klasifikasi kelas dan subkelas yang ada di dalamnya berdasarkan observasi. Nah, ini kembali lagi untuk teks LHO itu kan ada struktur yang terikat di dalamnya. Jadi untuk teks untuk strukturnya nanti ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini nanti menjelaskan secara umum tentang subjek yang akan dilaporkan. Kemudian ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian nanti isinya adalah tentang klasifikasinya atau pengelompokan atau penggolongan. Kemudian yang berikutnya ada tujuan teks laporan hasil observasi. Untuk tujuannya adalah 1, mengatasi suatu persoalan yang terkait dengan pengamatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan secara efektif dan terbaik sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, untuk menemukan teknik terbaru untuk mengatasi segala permasalahan yang berhubungan dengan observasi. Kemudian yang berikutnya yaitu fungsi teks laporan hasil observasi. Untuk fungsi teks laporan hasil observasi, yang pertama
adalah menjadi dasar penyusunan kebijakan, keputusan, dan pemecahan masalah tertentu. Yang kedua, digunakan sebagai sumber informasi yang valid dan terpercaya. Yang ketiga adalah sarana dokumentasi. Dokumentasi itu kan bukan artinya apa ya di otak kayak gitu, tapi lebih cenderung ada bukti objektif di hitam di atas putih. Kemudian yang laporan pertanggungjawaban. Kemudian untuk materi teks yang terakhir adalah kita membicarakan tentang ciri teks laporan hasil observasi. Jadi untuk ciri ini adalah yang membedakan teks LHO dengan yang lain. Satu, biasanya untuk objek yang dibahas adalah objek tunggal. Kemudian yang kedua, teksnya ditulis secara lengkap. Kemudian yang ketiga, teksnya itu bersifat objektif dan universal. Objektif di sini itu berdasarkan keadaan objek yang diamati tanpa ada pengaruh atau pandangan pribadi dari si penyusun, jadi fair. Kemudian yang keempat, tidak mengandung praduga yang tidak sesuai. Kemudian yang kelima, informasi yang dimuat itu merupakan hasil pengamatan terkini yang telah terbukti benar, jadi yang ter-up to date atau ternews. Kemudian yang keenam, teksnya itu ditulis sesuai dengan fakta pengamatan. Nah, namanya saja observasi. Observasi itu kan mengamati. Jadi hasil mengamati kita, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi apa yang ada kita tuangkan tanpa adanya ditambah-tambahi karena harus bersifat objektif gitu. Kemudian diharapkan tidak mengandung praduga yang tidak sesuai, artinya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Itu untuk materi kita hari ini. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Nah, ini adalah salah satu yang tidak disukai oleh para siswa ketika ada evaluasi, kemudian bacaannya cukup panjang. Komentar yang mereka angkat adalah, yang pertama adalah seperti koran ya Bu bacanya. Nah, kalau nanti cuma satu kalimat, bahasa Indonesia seperti matematika dong. Jadi ini karena kita berbicara tentang teks LHO, jadi yang saya tampilkan bacaannya memang cukup panjang, ada 2 paragraf. Untuk yang pertama adalah membahas tentang wisata hutan mangrove ujung alang nih. Teks laporan hasil observasi tersebut itu membahas tentang apa? Ini. Jadi kalau menjawab kemudian tidak membaca bacaannya, ya otomatis nanti tidak mengerti isi, kemudian pertanyaan yang diajukan itu dengan jawaban yang diberikan itu tidak sesuai gitu. Untuk nomor 1 adalah membahas tentang hutan mangrove ujung alang di Cilacap. Untuk jawaban betul itu nilainya 25. Kemudian yang nomor 2 masih berkaitan dengan bacaan yang sama seperti di nomor 1, itu adalah menanyakan pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks laporan. Untuk yang tidak sesuai dengan teks laporan, yaitu yang C, tambak udang dikelola. Nah, kemudian masuk di pertanyaan ketiga. Nah, ini karena juga masih tetap bacaan, maka paling tidak saya menampilkan minimal 1 paragraf gitu. Untuk yang nomor 3 tentang isi. Nah, untuk tentang isi juga mau tidak mau siswa harus baca. Untuk nomor 3 itu isi teks LHO tersebut adalah tentang banjir parah akibat rob. Nah, kemudian yang nomor 4 bacaan masih sama dengan nomor yang 3. Ini adalah
Kalau tadi nomor 2 yang tidak sesuai, yang nomor 4 saya minta yang sesuai dengan isi laporan, yaitu yang A. Yang nomor C, berarti roh dipengaruhi. Nah, ini untuk total nilai ketika menjawab soal betul semua, nilai 100, tapi maaf ini untuk skornya karena ada di bawah sendiri, maka tidak terlalu terlihat jelas. Nah, karena waktu itu saya buatnya ekstra cepat ya, kemudian saya kira itu angkanya terlihat jelas, tapi ternyata yang nolnya itu menghilang gitu. Itu untuk evaluasi teks LHO. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah developernya yang saya tampilkan. Kemudian untuk materi hari ini kita membahas tentang teks LHO. Yang saya angkat adalah pengertian, kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga fungsi, kemudian yang keempat adalah ciri teks LHO. Demikian Bapak Ibu Guru di Pertara, presentasi saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah pengetahuan apa itu tentang teks LHO. Nah, ini untuk kesempatannya saya kembalikan lagi ke moderator yang memandu jalannya Dikon pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Purnomo yang sudah memaparkan tadi paparan beliau dan menarik sekali deh yang banyak sekali bisa disimpulkan atau bisa dicek sehingga bisa tahu dari apa solusinya deh. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Selanjutnya ini ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Kormadi deh. Itu halo. Yeah. Bapak Kormadi ini untuk materi bacaan apa tidak terlalu kecil teksnya, hampir sama tanya seperti Pak Is dari developer ke materi atau soal bagaimana tombolnya Bu. Itu jadi yang gitu. Itu teksnya terlalu kecil. Itu yang kedua dari developer ke materi atau soal bagaimana tombolnya Bu. Oh gitu. Ya, terima kasih kepada Pak Istanto. Terus untuk Pak Permadi juga terima kasih. Untuk teks memang itu kategorinya terlalu kecil nih Bapak. Terus terang terlalu kecil. Permasalahannya adalah waktu itu karena kerjaan saya ya. Jadi saya buat hari Jumat siang, kemudian Jumat malam itu sudah harus dikirim. Waktu itu deadline-nya adalah malam itu gitu. Akhirnya ya saya ketika mencari hanya menemukan itu ya mungkin saya masukkan itu sebetulnya kalau untuk untuk lain kalau memang untuk pembelajaran sebaiknya diganti paling enggak satu paragraf nanti tulisannya itu dari satu permasalahan apanya jadi edit dengan bacaan yang lebih pendek. Waktu itu bagi waktunya memang agak susah karena
di sekolah saya itu harus mengupload EKTSP itu, jadi akhirnya ketika SAC-nya itu sudah jadi, ya sudah gitu, paling nanti kalau untuk pembelajaran itu akan saya edit lagi, saya sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau itu memang terlalu kecil ya akan saya ganti dengan bacaan yang lebih pendek, begitu Pak Permadi. Terus untuk pertanyaan yang nomor 2 tentang aplikasi ya, ketika masuk ke developer, bagaimana mau masuk ke materi atau mau masuk ke evaluasi gitu. Kan itu di bawah sendiri kan ada tombolnya Bapak. Jadi ketika kita sudah masuk ke developer, kemudian mau beralih lagi ke materi, dia tinggal klik materi yang ada di bagian bawah sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau menginginkan ke evaluasi, ya langsung kita klik ke evaluasi. Nah, biasanya kalau developernya di N ya Bapak, itu di sebelah kiri atas ini ada model gambar rumah, kita klik dulu yang sebelah kiri atas itu, klik, nah nanti baru kemudian mau masuk ke home, masuk materi, mau masuk ke evaluasi gitu. Maka saya dijadikan presenter dulu Pak Yus, nanti saya pilihkan sebentar. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Wipit sudah. Oh iya, berarti saya ke SAC-nya dulu. Nah, ini kan tadi terlalu developer ya Bapak. Ini di sebelah ini kan ada yang seperti gambar rumah. Nah, kita klik saja. Nah, itu sudah berubah. Nanti kalau kita materi, kita tinggal klik materi. Mau ke evaluasi, kita tinggal klik evaluasi. Begitu. Ini kembali lagi. Nah, gitu ya Pak Permadi. Halo. Ya. Ya. Ini Pak Permadi mengomentari lagi untuk apa? Ya memang di settingnya seperti itu. Jadi yang apa sih yang kemarin lihat di tutorial Pak Wahbo itu kan saya ngikutinya seperti itu. Jadi kalau memang mau kembali lagi ya seperti itu. Jadi apa sih ya? Mungkin nanti perlu ada pembenahan lagi. Jadi ketika sudah ke developer mungkin akan ada tanda balik lagi yang tidak harus menekan tombol yang atas kali ini Bapak. Gitu. Jadi yang saya tahu karena kemarin membuat SAC-nya ini adalah mengikuti tutorial Pak Baru, ya, seperti ini, begitu. Begitu. Pak Permadi sampun mengomentari nggih. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain ya dari Bapak Ibu peserta Pikon di siang ini, silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tapi jangan sulit-sulit. Sederhana saja itu biasanya kan tadi dipaparkan untuk apa teks LHO itu nanti untuk menemukan teknik baru gitu nggih. Bisa diberi contoh misalnya kita mengamati apa terus mungkin bagaimana ada hubungannya dengan teknik baru itu seperti itu tadi itu. Terima kasih. Oke gitu.
Tentang yang sedang yang memang dibilang up to date, kalau itu memang kan yang selalu berjalan adalah tentang kerusakan lingkungan, Bapak. Jadi misalnya kita mengangkat tentang observasi kerusakan lingkungan, misalnya kerusakan lingkungan di hutan gitu. Nah, otomatis ketika kita mengangkat kerusakan lingkungan di hutan, kita harus melakukan pengamatan gitu. Kerusakan lingkungan di hutan itu karena apa? Apakah karena penebangan liar gitu yang dilakukan oleh warga ataupun orang lain, ataupun karena faktor yang lain gitu. Nah, ketika sudah mengamati, kemudian sudah mengamati tentang kerusakan lingkungan di hutan, kemudian kita sudah menemukan teknik misalnya tentang ternyata di sana itu kerusakan lingkungannya karena penebangan liar gitu. Maka teknik yang bisa kita lakukan adalah bahwa pemerintah harusnya bisa tegas untuk untuk melarang warga untuk tidak melakukan penebangan secara liar. Artinya kemudian bisa dialihkan dengan cara tebang pilih. Artinya pohon yang layak ditebang silakan ditebang, kalau memang tidak maka jangan ditebang gitu. Nah, ternyata ketika sudah melakukan seperti itu kemudian berulang lagi, nah maka nanti perlu ada lagi misalnya teknik atau cara lagi. Ternyata ketika pemerintah sudah melakukan sosialisasi tentang tebang pilih tapi tidak berhasil, maka otomatis pemerintah harus mencari teknik atau cara yang lain gitu loh. Apa sih yang jadi sumber masalahnya? Ketika teknik yang sudah dilakukan yaitu tebang pilih tak berhasil, maka alternatifnya pemerintah harus melakukan cara yang lain, gitu, dengan cara tadi bahwa harus diamati lagi bahwa kendalanya itu di siapa, begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, ya, Pak Is. Monggo, ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian di pagi ini menjelang siang tentang teks laporan hasil observasi, ya, itu yang kita bahas. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin dijelaskan lebih detail oleh Ibu Ipit Diarini Purnomo. Masih ada waktu, ya, kira-kira silakan bertanya. Untuk apa nih bisa dihidupkan, ya, kalau mau bertanya langsung oleh sudah kan, jadi bisa lewat chat atau lewat mikrofon itu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya kira masih kosong ini, ya. Sudah cukup mungkin. Oh, ini ada pertanyaan lagi tuh. Dikit, halo. Ibu ini dari Ibu Mujianti, dia bertanya, apakah LHO memiliki objek tunggal? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Bu. Dari Ibu Mujianti. Silakan, monggo. Jadi objek tunggal, ya, berarti yang dibicarakan itu hanya satu objek saja, Bapak.
tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk teks LHO itu kan bisa mengangkat tentang hewan, kemudian tentang alam, tentang fenomena alam, kemudian bisa juga tentang manusia, bisa juga tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika kita mengangkat salah satu objek, kita mengangkat ya, angkatlah salah satu objek saja. Jadi kita misalnya berbicara tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, maka yang dibicarakan adalah tentang tumbuh-tumbuhannya saja. Misalnya tentang tumbuhan yang berkeping, tumbuhan berdasar ini emang pelajaran biologi jadi saya kali ini ya. Jadi tumbuhan berdasarkan apa itu yang dikotil dan monokotil gitu loh. Jadi ya hanya berbicara itu. Yang dimaksud dengan tumbuhan dikotil itu seperti apa? Kemudian monokotil itu seperti apa? Kemudian cirinya seperti itu, seperti apa? Jadi hanya mengangkat satu objek saja. Jadi tidak boleh mengangkat lebih dari satu objek. Jadi ketika kita akan mengangkat dua objek, nanti berbicara tentang tumbuhan, berbicara tentang hewan, nah itu nanti mau bagaimana? Padahal untuk teks laporan hasil observasi untuk strukturnya itu mengatas dua bagian, yaitu satu yang pertama adalah deskripsi bagian. Untuk deskripsi bagian ini nanti akan menjelaskan tentang objek yang dikaji. Nah, misalnya tadi tentang tumbuhan, jenis tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah di sini tentang yang pertama tadi menyampaikan tentang pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi untuk pernyataan umum ini nanti berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Jadi tentang tumbuhan. Kemudian masuk ke step selanjutnya, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian ini nanti menjelaskan tentang objek-objek yang akan dikaji. Jadi menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang objek yang tadi dibicarakan. Kemudian yang step yang ketiga atau struktur yang ketiga adalah mengangkat tentang deskripsi manfaat. Jadi deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa objek yang diamati itu sebetulnya memiliki manfaat dan fungsi dalam kehidupan. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Bu Ipi. Begitu Bu Mujianti, atas pertanyaannya tunggal itu siapa bagaimana? Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bu Ipi. Iya Bapak. Ini dari Ibu Ismawati dari Jepara nggih. Kendala apa yang dialami siswa dalam mengerjakan LHO? Jadi kendalanya apa saja ketika dalam pembelajaran siswa itu untuk kendala yang dihadapi selama ini tentang teks, terutama teks LHO. Sebetulnya untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 itu tidak hanya teks LHO saja yang diangkat, nanti di materi berikutnya ada teks eksposisi, kemudian ada negosiasi, ada juga gitu. Tapi untuk kategori teks LHO ini memang kategori susah karena kita harus mengamati. Nah, yang jadi kendalanya adalah di sekolah saya, begitu, siswa-siswinya ini untuk membacanya itu kurang sekali. Jadi ketika mereka diminta untuk membuat teks LHO, kadang kalimatnya itu tidak beraturan sama sekali. Jadi apa yang disampaikan di kalimat pertama dengan kalimat berikutnya kadang tidak nyambung. Nah, ketika sudah tidak nyambung, otomatis nanti harus diulangi. Kira gawe mie ya. Kira gawe mie. Stop. Sudah. Kalau mereka mau saya membaca, otomatis untuk referensi kosakata itu akan banyak gitu.
Jadi ketika referensi kosakata banyak, maka menyusun kalimat itu akan efektif. Jadi kalimatnya itu akan bagus, akan berurutan. Jadi ada koheren. Jadi nyambung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya. Jadi kendalanya karena siswa tidak mau baca, maka untuk membuat teks LHO-nya ini kadang butuh proses yang lama sekali karena harus revisi karena antar satu kalimat dengan kalimat yang lain tidak nyambung, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya antara isi dengan judul itu juga tidak nyambung gitu. Nah, kadang kalau kita memang sudah kejar target, ya akhirnya kita bikin deadline minggu depan, tugas harus selesai. Selesai atau tidak selesai dikumpulkan karena kita harus masuk ke materi berikutnya, ya akhirnya memang hasilnya kurang maksimal Ibu, gitu. Oh, nggih. Berarti itu nggih, Bu. Jawaban dari pertanyaan Ibu Isma tentang kendala siswa nggih. Jadi biasanya mungkin saya sedikit merangkum jawabannya. Jadi basic membaca sih kurang nggih. Nggih, betul Pak. Yang akan ketika siswa dalam merangkai kalimat agar bagus dan berurutan sehingga bisa nyambung itu. Iya, betul. Di pertanyaan Ibu Ismawati tadi. Monggo. Selanjutnya pertanyaan berikutnya masih ada yang perlu ditanyakan atau mungkin masih penasaran tentang teks LHO itu apa ya? Gitu. Ini ahlinya siap menjawab. Monggo. Bapak Ibu sekalian, silakan bertanya atau mungkin sudah cukup. Bapak Ibu Gumun Nusantara yang bergabung, masih ada pertanyaan. Sekali lagi saya beri waktu atau ruang untuk bisa bertanya baik lewat chat ataupun lewat mic. Sepertinya tidak ada pertanyaan ini, Bu. Yeah, alhamdulillah Bapak. Mungkin sudah cukup untuk paparan dari Ibu Ipip Diarini Purnomo tentang teks LHO. Semoga itu bisa menjadi seperti yang diungkapkan beliau, jadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya. Jadi teks LHO itu apa ya? Jadi saya juga ini baru teks LHO itu seperti itu. Jadi demikian paparan dari beliau tentang teks LHO itu. Sedikit menyimpulkan teks LHO itu adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang diamati. Teks LHO menjelaskan tentang ciri, bentuk atau sifat umum suatu objek berdasarkan fakta dan sesuatu yang ada. Tujuannya untuk mengatasi suatu permasalahan, menemukan teknik baru untuk mengatasi masalah yang sedang diobservasi ataupun mengambil keputusan yang efektif. Itu kurang lebih tentang teks LHO yang kita yang tadi sudah dipresentasikan oleh Ibu Ipip dengan sangat baik sekali sehingga bisa menarik. Alhamdulillah presentasi berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, sebelum saya kembalikan, apabila saya menjadi moderator di sini, banyak kekurangannya ya. Mungkin ada yang kurang dari saya sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Nggih.
Terima kasih Bu Ipit atas paparan yang juga ilmu baru buat saya, dan terima kasih juga Pak Istanto yang sudah melaksanakan tugas moderator dengan baik. Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya, dan jangan lupa bisa isi presensi untuk kegiatan Vikon pada pagi hari ini. Saya selaku host dan kami bertiga, Bu Ipit selaku presenter, Pak Is selaku moderator. Apabila ada kekurangan dan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang tadi disampaikan Bu Ipit bisa bermanfaat untuk kita dan murid-murid kita, begitu ya. Walaupun waktunya masih panjang karena tidak ada lagi yang didiskusikan, jadi kita tutup. Sampai ketemu lagi di kelompok kami nanti jam 10:30. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dadah. Urep lo ya. Urep lo ya speakernya ngomong.